Kembali kita senantiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini Allah kembali memberikan kepada kita taufiknya, petunjuknya untuk kemudian meluangkan waktu kita sama-sama mempelajari agama yang mulia ini, khususnya tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan sesuatu yang seharusnya diketahui oleh seorang muslim, mengetahui kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang di sekitarnya, bagaimana mereka menerapkan kehidupan yang islami, bagaimana mereka mentadbik Quran dan nas-nas syar'i dalam kehidupan keseharian mereka. Karena Al-Quran turun di masa mereka, Al-Quran juga turun dengan bahasa mereka, dan mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan, mengejawantahkan, menerjemahkan Al-Quran itu pada laku keseharian mereka, sehingga mempelajari kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya bagaimana kita mempelajari sosok terbaik, generasi terbaik yang pernah hadir di dunia ini. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi komunitas adalah generasi pada masaku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Lalu kemudian generasi yang datang setelahnya lagi yaitu atba' tabi'in. Jemaah sekalian, pemirsa Ruas TV rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan Abu Bakar. Bagaimana sosok yang mulia ini diistimewakan oleh Allah Azza wa Jal sebagai sosok atau satu-satunya sosok yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, dan Allah mentazkiyah mereka dengan memberikan kebersamaan yang khusus, ma'iyah khassah. Ketika perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan di dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan kita. Pada peristiwa itu, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersama dengan Abu Bakar. Jadi dua sosok ini yang ditazkiyah di dalam Al-Quran bahwa Allah bersama dengan mereka. Dan dalam kehidupan ini, dan bagi seorang yang beriman, kalau Allah sudah menyertai langkahnya, Allah sudah membersamainya, artinya perlindungan Allah senantiasa bersamanya, maka tidak ada lagi kekhawatiran dalam dirinya, tidak ada lagi kesedihan dan yang perlu ia takutkan atas kehidupannya. Dan itu telah didapatkan oleh Abu Bakar pada peristiwa tersebut. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, ia mendapatkan ma'iyah khassah ini dalam ayat tersebut. Yang kedua, kita juga sudah menjelaskan bagaimana Abu Bakar ini, sebagaimana kata sahabat yang lain bahwa ia adalah orang yang paling tahu di antara kami. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, huwa a'lamuna. Abu Bakar ini adalah orang yang paling tahu di antara kami. Kita menjelaskan bagaimana hal-hal yang kadang luput dari pengetahuan sahabat tetapi tidak untuk Abu Bakar. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun padanya ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dan sungguh telah kami sempurnakan agama ini dan telah diridhoi agama ini. Semua sahabat berbahagia. Semua sahabat senang karena turunnya ayat ini, tetapi Abu Bakar yang kemudian menangis dan bersedih. Kemudian sahabat heran, dan disitulah kemudian Abu Bakar menyampaikan sisi lain yang luput diketahui oleh para sahabat, tetapi Abu Bakar mampu menangkapnya dengan baik perspektif itu, bahwa kalau
agama ini sudah diridhoi, agama ini sudah sempurna, maka sudah tidak ada lagi tugas risalah. Dan kalau tugas risalah sudah sempurna, maka artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Termasuk saat betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, banyak sahabat yang tidak bisa menerima, banyak sahabat yang terpukul, termasuk sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak bisa menerima kenyataan bahwa ternyata Rasulullah sudah wafat. Bahkan Umar mengatakan tidaklah Rasulullah itu pergi kecuali perginya Musa hanya untuk menemui Tuhannya dan akan kembali lagi. Akan tetapi beda halnya dengan Abu Bakar, ia langsung teringat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ia datang menemui jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciumnya dan mengatakan, "Tibta ya Rasulullah hayyan wa mayyitan." Engkau tetap mempesona, engkau tetap istimewa ya Rasulullah, baik di masa hidupmu maupun setelah meninggalmu. Maka ia datang keluar menenangkan sahabat-sahabatnya dan mengatakan bahwa siapa yang menyembah Muhammad, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad sudah wafat. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah adalah zat yang tidak pernah mati. Maka ia kemudian menyampaikan ayat Allah yang mungkin semua sahabat sudah menghafalnya tapi terluput untuk mengingatnya, menghadirkannya. Maka Abu Bakar mengingatkan dengan ayat Allah ini, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu hanyalah utusan Allah dan sudah ada utusan-utusan sebelumnya. Apakah kalau Muhammad kemudian wafat atau terbunuh lalu kalian ingin kembali ke masa lalu kalian yang jahiliyah, kekufuran kalian? Ini sisi lain dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau adalah orang yang paling tahu urusan agama ini di antara para sahabat. Kita sudah membahas ini, kemudian yang kita juga sudah jelaskan bagaimana Abu Bakar ini berjasa terhadap dakwah ini. Ia menginfakkan seluruh hartanya, ia menghabiskan hartanya untuk menopang dakwah ini, dan tabiat ini, keistimewaan tabiat ini diwarisi oleh dua putrinya, yaitu Asma dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Ini jamaah sekalian yang sudah pernah kita bahas. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tentang profil beliau di Mekah qabla islamihi wa ba'da islamihi. Bagaimana Abu Bakar itu sebelum Islamnya beliau di Mekah. Pemirsa rahimakumullah, karena Abu Bakar As-Siddiq fil jahiliyah min wujahai Quraisy wa asyrafihim. Abu Bakar pada waktu atau pada masa jahiliyah di antara tokoh-tokoh yang dihormati di kaum Quraisy, wa asyrafihim, dan merupakan tokoh yang terhormat, wa ahadu ruasaihim, bahkan ia merupakan salah satu pemimpinnya orang-orang Quraisy, wa kanu yasta'inuna bihi fi ma nabahum, dan orang-orang Quraisy biasa meminta tolong kepada Abu Bakar ini tatkala mereka memiliki problema. Wa kanat lahu bi Makkah diyafat la yaf'aluha ahadun. Ada hal yang sangat unik dalam pribadi Abu Bakar ini, bahwa di Mekah itu ada kebiasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar yang tidak ada sekalipun orang di Mekah yang bisa melakukan sepertinya. Apa itu? Ia senantiasa menjamu orang-orang. Kebiasaannya memang itu istrinya masak yang banyak dan memberi makan kepada orang-orang yang datang ke rumahnya. Akhirnya seperti open house gitu. Saking mulianya, saking dermawannya Abu Bakar ini. Ini sebelum jahiliyah. Pemirsa yang dimuliakan Azza wa Jal. Bagaimana Abu Bakar di masa jahiliyah sudah terkenal dengan karakter kemuliaannya ini. Jadi memang tradisi menjamu orang, mentakdir orang, ini adalah akhlak mulia yang sudah dikenal sejak dahulu, dan ini sangat melekat pada pribadi sahabat yang mulia Abu Bakar, sampai muallif kitab ini mengatakan tidak ada sekalipun orang di Mekah yang bisa melakukan yang sepertinya. Bagaimana jamuannya terhadap
orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa kana radhiyallahu anhu min ulama'il ansab wa akhbaril arab. Ya. Abu Bakar juga merupakan tokoh ilmuwan yang paling tahu tentang nasab orang Arab dan sejarah-sejarah orang Arab terdahulu. Ya, kalau orang Arab itu ingin tahu nasabnya, tahu garis keturunannya, maka ya mereka datang kepada Abu Bakar ini. Ya, kalau untuk kita kan sepertinya agak susah, ya karena sangat jarang ya orang yang mau tahu garis keturunan. Paling biasa orang tua di kampung itu pun terbatas. Nah ini orang Arab menjaga nasab ini, dan di antara ulama yang menjaga nasabnya, menjaga ilmu nasab ini dan mengetahui ilmu nasab ini adalah Abu Bakar. Ya, kalau ada orang mau mengetahui nasabnya sebenarnya sampai di mana dan seterusnya, maka di antara ulamanya ini adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang saat itu juga belum masuk Islam tetapi sudah terkenal akan kecerdasannya ini. Ya, dan beliaulah orang yang paling tahu tentang nasab orang-orang Quraisy. Ya, wa a'lamu Quraisyin biha. Ya, dialah orang Quraisy yang paling tahu tentang urusan nasab. Ya, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang kepakaran Abu Bakar ini. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam, inna Abu Bakrin a'lamu Quraisyin bi ansabiha. Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah orang Quraisy yang paling tahu tentang ilmu nasabnya ini. Ya. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, salah satu karakter yang dimiliki oleh Abu Bakar adalah karakternya mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi atau sebelum beliau masuk Islam. Ya, satu waktu Abu Bakar pernah keluar dari Madinah untuk berhijrah, ya, untuk pergi ke Habasyah. Ya, di jalan ia ketemu dengan Ibnu Dugunna. Ya, Ibnu Dugunna ini ya Sayyidul Qarah. Ya, dia pemimpin kabilah besar di Yaman. Ya, kemudian ia menyifati bagaimana Abu Bakar ini. Ya, disebutkan bahwa mithlu kaya Abu Bakar, ya la yakhruju wa la yuhraj. Ya, seorang sepertimu ini wahai Abu Bakar, ya, itu tidak akan keluar dan tidak akan dikeluarkan dari kampungnya. Ya, kenapa jamaah sekalian? Ya, kata ya, Ibnu Dugunna ini, engkau adalah orang yang menolong orang-orang yang tiada, artinya orang yang tidak berpunya. Watasilur rahim, dan engkau juga senang untuk menyambung silaturahmi. Engkau senang untuk menanggung beban orang yang kesusahan, membantu orang-orang lemah. Watu'inu ala nawaibil haq, dan engkau juga senantiasa berada pada pihak kebenaran. Ini persis akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu ketakutan. Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan, mali nafsi, ada apa dengan diriku ini? Iya. Kemudian disitulah ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya orang sepertimu ini ya tidak akan ya dibiarkan begitu saja. Yang kau adalah orang yang senantiasa membantu orang yang lemah, membantu menjalin silaturahim, kemudian senantiasa berdiri di sisi kebenaran. Ya, seperti juga karakter Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini tidak salah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang terbaik orang-orang pilihan di antara kalian di masa jahiliyah itu juga yang kemudian menjadi orang-orang terbaik kalau masuk Islam. Ya, mereka para tokoh-tokoh ya, memiliki akhlak-akhlak mulia ya sebelum Islam, yang ditokohkan sebelum Islam, kelak ketika mereka masuk Islam juga menjadi tokoh yang agung. Seperti Abu Bakar ini, ya pemimpin Quraisy, orang yang dihormati, sangat dermawan, senang membantu,
ternyata masuk Islam juga tetap menjadi tokoh yang agung. Ya, Khalid ibnul Walid yang merupakan sebelum masuk Islam adalah seorang tokoh, ya, dengan kepakarannya di bidang peperangan. Masuk Islam juga seperti itu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam adalah orang yang sangat tegas, sangat disegani, dan tatkala masuk Islam ya juga menjadi tokoh besar. Ya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya mereka yang pilihan sebelum masuknya Islam, artinya mendapatkan kedudukan dan ketokohan, ya maka dengan masuknya Islam juga tetap akan mendapatkan ketokohan dan peran itu. Selanjutnya, pemirsa rahimakumullah, ya keistimewaan yang lain yang dimiliki oleh Abu Bakar sebelum masuknya Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq lam yashrab al-khamra fil jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq ini tidak pernah meminum setetes pun khamar di waktu atau di masa jahiliyah. Ya, ini tentu saja ya sesuatu yang istimewa, karena khamar itu di dalam Islam kan tidak langsung dilarang. Ia memiliki tahapan-tahapan. Ya, tidak langsung dilarang karena memang orang Arab Quraisy saat itu berada dalam kondisi yang sangat maniak dengan khamar. Ya, sama dengan maniaknya terhadap berhala. Tetapi jamaah sekalian, ternyata ya, ada sosok yang tidak pernah sama sekali mencicipi khamar. Inilah sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, di saat sahabat-sahabat yang lain masih beradaptasi karena tidak langsung dilarang, tetapi bertadarruj, ada tahapan-tahapan. Ya, awalnya disebutkan dengan manfaatnya, kemudian datang dengan penyebutan bahwa mudaratnya, dosanya lebih besar, wa ithmuhu ma akbar min naf'ihima. Ya, dosanya, kemudaratannya lebih besar daripada kemanfaatannya. Kemudian datang untuk pelarangan, jangan mabuk, jangan minum khamr kalau ingin sholat. Ya, itu kan penuh dengan tahapan-tahapan, penuh dengan proses adaptasi. Lalu pada ujungnya nanti adalah pelarangan, pengharaman. Ya, rijzun ya min amali syaitan. Dia adalah najis, yang merupakan perbuatan syaitan. Yang saat itu ya saking masih banyaknya khamr ya di kota Madinah, itu sampai ditumpahkan ya khamr itu di kota Madinah dan menjadi banjirlah Madinah itu dengan khamr, saking banyaknya khamr saat itu. Artinya apa jamaah sekalian? Butuh proses adaptasi yang ya sangat panjang sekali. Dari sejak di Mekah, Rasulullah berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun, ya, itu khamr belum dilarang, kemudian sampai di Madinah, ya, beberapa saat kemudian baru diharamkan. Artinya apa? Ya, sekian belasan tahun ini butuh adaptasi bagi sahabat yang lain untuk bisa betul-betul meninggalkan khamr, karena memang sudah sangat mendarah daging hal itu tertanam di orang Arab. Akan tetapi ternyata ada sosok mulia yang tidak pernah sama sekali mencicipi khamr ini, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa sampai beliau tidak pernah mencicipi khamr ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Ya. Walamma su'ila an dzalik, tatkala Abu Bakar ditanya tentang hal itu, kenapa tidak pernah mencicipi khamr sama sekali di masa jahiliyah, di saat orang-orang saat itu begitu maniak dengan khamr, ya, apa kata beliau? Kuntu asunu irdi, saya melindungi harga diriku. Wa ahfadhu muru'ati, dan saya menghargai kehormatanku ini. Fa inna man syaribal khamr kana mudayyan li irdihi wa muru'ati. Sesungguhnya siapa yang meminum khamr, maka ia akan kehilangan kehormatan dan harga dirinya. Ya, dan yang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sungguh benar apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bahwa ya, khamr ini adalah ummul khaba'ith, ya, ibunya segala keburukan, ya. Dan sahabat yang mulia ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang tidak pernah mencicipi sama sekali khamr ini. Yang kedua jamaah sekalian, juga di masa jahiliyah keistimewaan Abu Bakar adalah Abu Bakar ini tidak pernah menyembah berhala.
ya tidak pernah minum khamar. Yang selanjutnya adalah tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar As-Siddiq lam yasjud li sonamin qattun. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah bersujud kepada berhala sekalipun. Ya, qala radhiyallahu anhu, ya, beliau menyebutkan ma sajadtu li sonamin qatt. Saya tidak pernah menyembah berhala sekalipun, ya. Perhatikan jamaah sekalian, ya, betapa sosok ini juga adalah sosok yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa jahiliyah, di saat, ya, kebodohan, maksiat merajalela, ya, saat itu ternyata ada sosok-sosok yang telah Allah jaga, di antaranya sahabat yang mulia ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang Allah berikan penjagaan sehingga tidak pernah sekalipun mencicipi khamar, ya, tidak pernah sekalipun sujud kepada berhala. Makanya dampaknya nanti, ya, sangat cerdas sekali. Ya, ia sosok yang betul-betul memiliki basirah, karena memang, ya, maksiat itu kan menggelapkan hati, menghalangi basirah dan ilmu itu. Adapun Abu Bakar ini, ia tidak pernah mencicipi khamar ini dan tidak pernah menyembah berhala, maka basirahnya itu terjaga, ya. Dan kapan kemudian kita terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran ini, saat itulah kemudian pandangan keilmuan kita atau keberkahan dari ilmu kita itu kemudian menjadi terhijab, ya, sebagaimana, ya, Imam Syafi'i, ya, pernah mengadukan di suatu waktu beliau begitu susah menghafal, ya, buruknya hafalan beliau, padahal, ya, beliau adalah orang yang terkenal, ya, akan kuatnya hafalnya, sampai disebutkan, ya, beliau satu kali melihat saja itu sampai kemudian terhafal, ya, saking kuatnya hafalannya. Beliau pernah mengeluh kepada gurunya, Waki, syaqautu ila waki'in su'ahidzi, saya pernah mengeluhkan buruknya hafalanku kepada guruku Waki, ya, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian ia menasihatiku untuk meninggalkan maksiat, ya, fa'akhbarani bi anna, ya, ilma nur, dan ia menyebutkan, guruku ini menyebutkan bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diberikan kepada orang yang asi, orang yang bermaksiat, ya. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini, di antara sahabat bahkan menjadi a'lamun nas, sebagaimana kata Abu Sa'id Al-Khudri yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan Abu Bakar tatkala sudah masuk Islam di kota Mekkah? Ya, Abu Bakar As-Siddiq fi Makkah bada islamihi. Bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul di kota Mekkah. Kemudian beliau memulai berdakwah secara, ya, sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya. Dan di antara orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Selain dari keluarga Rasulullah, maka yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Ya. Yang pertama tentu saja adalah Khadijah, ya, istrinya. Tentu ini, ya, kadang kita lihat sebagai sesuatu yang wajar, namanya istri. Kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib, juga ini serumah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menanggung hidupnya sebagai bentuk balas budi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diasuh oleh Abu Thalib sepeninggal Abdul Muttalib di usia 8 tahun. Ya, padahal kehidupan Abu Thalib juga bukan kehidupan yang lapang, ya, ia memiliki banyak anak, tetapi meskipun dengan demikian ia tetap menanggung dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai bentuk balas jasanya, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil anak Abu Thalib yaitu Ali dan asuh, ya, dan
tanggung kehidupannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menjadi sosok yang juga menjadi pertama kali masuk Islam. Ya, dan ini tentu saja wajar karena memang ya kerabat Rasulullah dan tinggal di rumah Rasulullah. Yang selanjutnya yang lain misalnya ya Zaid bin Harithah ya, yang merupakan juga ya Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian ia berintisab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan sampai-sampai orang memanggilnya ya Zaid bin Muhammad. Akan tetapi ini juga tentu yang wajar ya. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang di luar dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang laki-laki pertama, orang laki-laki dewasa yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Ya, ini tentu saja keistimewaan ya yang dimiliki oleh Abu Bakar. Beliau adalah tokoh yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Ya. Yaqulu Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi Makkah wa ma ma'ahu illa khamsa a'badun wa imra'atani wa Abu Bakar. Ya, saya pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya, yang saya lihat yang bersama dengan Abu Bakar hanya beberapa budak, 2 orang perempuan dan Abu Bakar seorang. Ya, ini menunjukkan ya, betapa Abu Bakar saat itu di awal-awal Islam sudah ya mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Hajar rahimahullah wa fil hadits ya dalalatu ala qidamil Islami Abi Bakar. Ini menunjukkan ya betapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang-orang yang awal masuk Islam. Bukan sekedar kemudian awal masuk Islam saja, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar juga menjadi dai pertama di dalam Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja beliau masuk ke dalam Islam, ya beliau sudah kemudian mendakwahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Sampai akhirnya kesatria-kesatria, tokoh-tokoh penting di dalam umat ini ternyata adalah hasil dakwah dari Abu Bakar, dari Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Semuanya ini adalah hasil dakwah dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ia baru masuk Islam, orang pertama yang masuk Islam, dan dari Islamnya itu ia kemudian langsung mendakwahkan dan mendapatkan tokoh-tokoh penting di dalam agama ini. Siapa yang tidak mengenal Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ya ketiga ya setelah Abu Bakar dan Umar nantinya, ya menjadi tokoh penting dalam umat ini. Zubair bin Awam, ya Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan juru tembak, ya juru panah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat tangkas di dalam peperangan. Abdurrahman bin Auf, ya pengusaha besar yang menopang juga perjuangan kaum muslimin, ya, baik di perang Tabuk maupun di perang-perang yang lainnya nanti. Ya, semuanya ini ternyata ya, lahir dari dakwah sahabat yang mulia ini, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, seorang ya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Amr bin Sulami mengatakan, kuntu ana fil jahiliyah, ya dahulu di masa jahiliyah, adzunnu anna an-nasa ala dolalatin, saya mengira manusia itu semuanya berada dalam kesesatan. Ya. Amr As-Sulami ini belum masuk Islam, tetapi ia orang kritis, pemirsa yang dimuliakan Azza wa Jal. Ya, ia melihat orang-orang jahiliyah ini tidak beres ini. Ini mereka dalam kesesatan ini. Saat itu fitrahnya kemudian mengatakan itu. Wa annahum laisu ala syai'in. Mereka tidak berdiri di atas pijakan yang benar. Wa hum ya'budunal authan. Mereka menyembah berhala-berhala. Ya, Amr ya, As-Sulami ini kemudian mendengar ada orang yang memiliki dakwah
yang berbeda dengan para penyembah berhala itu. Fasami'tu birajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Saya mendengar ada sosok di Mekah ini yang mendakwahkan, mengajarkan ajaran yang berbeda. Faqa'tu ala rahilati, maka saya langsung mengambil hewan tungganganku dan saya datang kepadanya. Ya, dan yang didatangi ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian masuklah siapa? Amr As-Sulami ini. Ya, kemudian dia mengatakan, man anta? Berkata kepada Rasulullah, siapa anda? Kemudian Nabi mengatakan, ana nabiyun. Saya ini adalah nabi. Ya, fakultu lahu, ya, Amr As-Sulami ini mengatakan, waman nabi? Apa itu nabi? Ya, apa maksudnya nabi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, arsalani Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutusku. Ya, kemudian Amr As-Sulam ini mengatakan, dengan apa engkau diutus? Wa bi ayyi syai'in arsalak? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, arsalani bisilatil arham. Allah mengutusku dengan ajaran menyambung silaturahmi. Ya, kemudian meninggalkan berhala-berhala. Wa an yuwahhadallahu la yusyraku bihi syai'a. Ya, dan untuk kemudian mentauhidkannya, ya, la yusyraku bihi syai', dan tidak memperserikatkannya dengan sesuatu apapun. Kemudian ini yang menarik, ya. Amr As-Sulami kemudian bertanya, terus siapa yang bersamamu membawa ajaran itu? Ini pertanyaan Amr kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa abd, ya, ada seorang yang merdeka dan ada yang masih dalam keadaan sebagai hamba. Yang saat itu Amr, ya, As-Sulami ini mengatakan, wa ma'ahu yauma idin Abu Bakar wa Bilal. Ya, dan saat itu, pada saat saya menemui Rasulullah, ya, saat itu ada Abu Bakar dan Bilal. Ini tentu saja bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan gambaran bagaimana awal-awalnya Abu Bakar masuk Islam. Ia merupakan orang yang menyertai, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah Islam ini. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, awwaluman adhara islamahu sab'ah. Orang-orang yang pertama kali menampakkan keislaman itu adalah hanya 7 orang saja. Yang pertama, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Ammar dan ibunya yaitu Sumayyah, dan Suhaib Ar-Rumi, Bilal, dan Miqdad. Inilah 7 orang yang pertama kali menampakkan keislamannya ke masyarakat. Ya, kalau yang lain masih sembunyi-sembunyi, tetapi untuk 7 orang ini, kata Ibnu Mas'ud, maka ia menampakkan keislamannya. Rasulullah sendiri, kemudian disuruh Abu Bakar, Ammar, Sumayyah, ya, Suhaib Ar-Rumi, Bilal, dan Miqdad. Inilah 7 tokoh yang awal-awal menampakkan keislaman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha ba'athani ilaikum fakultum kadzabta. Ini bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, innallaha ba'athani ilaikum fakultum kadzabta. Di saat Allah mengutusku, maka kalian semua mendustaiku dan mengatakan engkau berdusta. Wa qala Abu Bakar sadaq. Sementara ada 1 orang yang mengatakan bahwa sadaq, Muhammad ini benar. Ya. Dan itu adalah bagaimana, ya, betul-betul Abu Bakar ini, ya, mengimani, menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang-orang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang mempercayai Rasulullah, akan tetapi ada satu sosok, kata Rasulullah, yang kemudian mempercayaiku dan membenarkanku, yaitu Abu Bakar, yang mengorbankan binafsihi wa malihi wa wasani binafsihi wa malihi, yang ia bahkan mengorbankan jiwanya dan hartanya. Dan kita sudah menyebutkan bagaimana Abu Bakar menghabiskan hartanya pada dakwah Islam pada era kemudian perjuangan untuk menegakkan agama ini pada pertemuan sebelumnya. Ya, Ibnu Katsir dari hadis ini beristimbat bahwa ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah,
ya di antara orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam di saat Rasulullah masih didustakan, ternyata sosok ini adalah sosok yang membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah datang dengan kabar Isra Mi'raj, semua orang mendustakan. Mana mungkin orang yang dari Mekah ke Baitul Maqdis, yang untuk orang sekarang sampai harus naik pesawat ya, berjam-jam, ya, tetapi ada seorang yang kemudian mengklaim yang saat itu belum ada pesawat terbang, ya hanya dalam tempo perjalanan 1 malam datang dari Baitul Maqdis, bahkan mengaku diangkat ke atas langit. Semua orang mendustakan karena ini sama sekali tidak bisa masuk dalam logika. Ini tidak mungkin masuk dalam hitungan-hitungan manusia. Akan tetapi sahabat yang mulia ini, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap dengan keimanannya tersebut. Ya. Di antara juga keistimewaan dari sahabat yang mulia ini, selain kemudian ia menghabiskan hartanya untuk agama yang mulia ini, ia juga banyak berinfak untuk memerdekakan budak-budak yang disiksa oleh tuannya karena memeluk Islam. Ini tentu saja sesuatu yang sangat luar biasa, jamaah sekalian. Ya, selain ia menghabiskan hartanya untuk perjuangan, dipakai berdakwah, dipakai berjihad, ternyata ia juga bagaimana melihat kondisi sosial di sekitarnya. Ya, para orang-orang miskin, para budak-budak ini yang ditindas oleh tuan-tuan mereka, maka Abu Bakar mengambil inisiatif untuk kemudian memerdekakan mereka, membeli mereka dan memerdekakannya. Ya, saat itu di antara yang dimerdekakan adalah Bilal. Ya, saat itu Bilal ya, ibaratnya seperti barang yang diperjualbelikan. Ya, ia kemudian masuk Islam ya, dan ditindas oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini adalah salah seorang pemimpin Quraisy. Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, ya inilah semua pemimpin-pemimpin kafir Quraisy. Sayangnya saat itu Bilal memiliki majikan ini, Umayyah bin Khalaf. Saat itu ditindas, ya dibawa terik matahari di padang pasir, kemudian ditimpakan batu yang begitu besarnya, ya tetapi siapa Bilal dengan tetap komitmen keislamannya dan hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Ya, dia tetap dengan akidah tauhid ini. Lalu kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya ingin memerdekakan. Saat itu Umayyah bin Khalaf itu mengambil kesempatan, ya, mengambil kesempatan dengan menaikkan harga, dan tetap Abu Bakar menebus harga itu untuk kemudian menyelamatkan sahabat yang mulia ini, Bilal radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan jahatnya Umayyah bin Khalaf ini, setelah Abu Bakar membeli Bilal, ia kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, sekiranya tadi engkau tawar, mungkin aku akan menurunkan harga. Tetapi kata Abu Bakar, berapapun harga yang engkau katakan tadi, maka saya tetap akan membayarkannya untuk kemudian menyelamatkan Bilal. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, Abu Bakr sayyiduna wa a'taqa sayyidana, yakni Bilalan. Umar mengatakan Abu Bakar itu adalah sayyiduna, penghulu kami, pemimpin kami, dan ialah orang yang juga memerdekakan penghulu kami, ya, pemimpin kami, orang mulia di antara kami, yaitu Bilal, ya muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya ini bagaimana keutamaan Abu Bakar setelah masuk Islam, langsung berdakwah, berinfak dengan begitu banyaknya dan memerdekakan banyak budak. Kita sudah menjelaskan, ia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh hartanya sampai Rasulullah heran. Iya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Ma abqaita li ahlik? Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Qala abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Abu Bakar mengatakan, ya, saya meninggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian disitulah kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati Abu Bakar ini, wasayujannabuhal atqa. Sungguh neraka ini akan dijauhkan dari orang yang paling bertakwa, yang sangat bertakwa, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu juga terkenal, ya, dengan
pembelaannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Ya. Pada saat awal-awal Islam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian pernah, ya, datang ke sekitaran Ka'bah untuk sholat. Ya, dan hal ini diriwayatkan Urwah bin Zubair pernah bertanya kepada Amr bin As. Ya. Urwah bin Zubair berkata, "Akhbirni bi ashaddi syai' sana'ahul musyrikun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, wahai Amr, ya, riwayatkan, ceritakan kepadaku tentang kondisi berat yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Amr bin As kemudian menyebutkan suatu waktu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di dekat Ka'bah. Kemudian datang Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, Uqbah bin Abi Mu'aid ini salah seorang pemimpin musyrik juga yang sangat benci kepada Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Ia kemudian mengambil kainnya dan meletakkan di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menariknya dengan keras sehingga Rasulullah tercekik padahal beliau lagi sholat. Siapa yang datang jamaah sekalian yang saat itu semua orang masih menyembunyikan keimanannya, maka yang datang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ia kemudian datang dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Apakah engkau ingin membunuh seseorang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah Jalla Jalaluh? Suatu waktu juga Ali pernah khutbah, ya, di masa beliau, di masa kekhalifahan beliau, ya, tentu saja Rasulullah sudah tiada, Abu Bakar sudah wafat, ya, Umar juga sudah tidak ada, dan Utsman juga sudah wafat. Ya. Ali ini kemudian khutbah di depan kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, man asyja'un nas?" Wahai sekalian manusia, menurut kalian siapakah manusia yang paling berani menurut kalian? Ya, faqalu ant. Ya, orang-orang mengatakan, "Engkau wahai Amirul Mukminin, engkaulah yang paling berani." Ya, kemudian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Amma inni ma barazani ahadun illa ansaftu minhu." Adapun saya ini, saya tidak pernah mubarozah, ya, sparring. Itu dalam tradisi perang kita pernah jelaskan bagaimana tradisi perang di Arab itu ada namanya mubarozah, yaitu sparring sebelum perang itu berkecamuk, masing-masing kelompok mengutus orang terbaiknya, dan ini biasanya selalu diutus Ali. Dan kata Ali radhiyallahu taala anhu, "Saya selalu menjatuhkan, mengalahkan musuh-musuhku. Akan tetapi yang lebih dahsyat dari itu," kata Ali, "adalah Abu Bakar. Ya, mungkin engkau mengiraku bahwa saya adalah orang yang paling berani. Memang kalau mubarozah saya selalu mengalahkan musuhku," kata Ali. "Akan tetapi yang lebih dahsyat adalah Abu Bakar. Sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dizolimi oleh orang-orang Quraisy, dan tidak ada yang datang menolongnya kecuali hanya satu orang yang bernama Abu Bakar. Ya, yadribu hadza wa yadfa hadza." Ia memukul sana lalu kemudian melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat tidak ada orang berani datang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata muncul sosok yang mulia ini, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sendiri, yang kemudian turun untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, secara fisik, ya. Kemudian beliau mengatakan, Ali mengatakan, "Menurut kalian amu'minu ali Fir'aun afdol au Abu Bakar?" Menurut kalian ini keimanan keluarga Fir'aun di waktu Fir'aun kemudian begitu zolimnya yang lebih utama, ataukah keimanannya Abu Bakar? Semua orang terdiam, tidak tahu yang mana lebih utama. Apakah keluarganya Fir'aun yang lebih utama keimanannya atau Abu Bakar? Kemudian demi Allah, sesaat saja dari kehidupan Abu Bakar itu lebih baik dari keimanan keluarga Fir'aun. Dzaka rajulun yaktumu imanah. Adapun keluarga Firaun, ia beriman tetapi ia menyembunyikan keimanannya. Wa hadza yu'linu imanahu. Adapun Abu Bakar, maka ia menyampaikan keimanannya, bahkan menggunakan keimanannya itu untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan dalil bagaimana
Ali sangat menghormati, sangat mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Rafidhah yang selalu kemudian memojokkan Abu Bakar dan mengangkat Ali, padahal Ali sendiri yang mengatakan bahwa Abu Bakar inilah orang yang paling berani dan satu-satunya orang yang menolong Rasulullah, bahkan menyebutkan sesaat saja dari kehidupan Abu Bakar ini lebih mulia keimanannya daripada keluarga Al-Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya saat itu. Saya kira ini yang sempat kita singgung pada pertemuan kali ini dan pelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, di antara keutamaan yang lain dimiliki oleh Abu Bakar, dan sekalian sebagai penutup, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang sangat warok menjaga perutnya dari makanan yang haram. Ya, disebutkan bahwa beliau pernah dalam keadaan lapar, tiba-tiba budaknya datang dengan makanan, ya, kemudian diberikan kepada Abu Bakar. Saat itu karena dalam keadaan lapar, Abu Bakar kemudian memakan makanan itu. Ya. Setelah selesai makan, budaknya ini mengatakan, "Tahukah engkau makanan apa ini?" Ya. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Memangnya makanan apa?" Ya, budaknya ini kemudian menceritakan bahwa dulu, ya, di masa jahiliyah takahantu, saya ini pernah berpura-pura menjadi seorang dukun. Ya, padahal kata orang ini, saya sebenarnya tidak tahu perdukunan. Ya, saya hanya menipu siapa orang-orang saat itu dengan berpura-pura sebagai dukun. Ya, sampai sekarang ya mereka masih senantiasa memberiku dan memberikan penghormatan kepada aku, termasuk apa yang kumakan tadi itu. Maka buru-buru kemudian Abu Bakar ia memasukkan tangannya, jarinya ini ke kerongkongannya, dan ia memuntahkan seluruh makanan itu. Saking tidak inginnya ada makanan yang haram masuk ke dalam perutnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa ia pernah diberikan makanan oleh budaknya, ya, kemudian ia memakannya, nanti setelah makan kemudian, ya, kenapa tidak seperti biasanya engkau menanyakan makanan? Karena memang Abu Bakar ini sangat warok sekali, ia selalu memverifikasi ini makanan dari mana, halal enggak. Tapi saat itu karena dalam keadaan lapar, dalam riwayat itu disebutkan ia langsung memakannya. Ya, kemudian ia setelah disampaikan, ya, ia kemudian memasukkan tangannya, tetapi tidak mau keluar juga, tidak muntah juga. Disampaikan kepadanya bahwa tidak ada yang bisa mengeluarkannya, ya, kecuali hanya dengan air. Ya, Abu Bakar kemudian menuruti itu dan meminum begitu banyak sampai kemudian beliau muntah. Ya, orang-orang di sekitarnya heran, kenapa sampai engkau melakukan ini hanya gara-gara sesuap makanan? Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau ia tidak keluar kecuali dengan nyawaku, maka saya tetap akan mengeluarkannya. Saking waroknya jamaah sekalian, saking ia jaga dirinya dari makanan yang haram. Makanya ia melahirkan juga kualitas ruhiyah, kualitas keimanan yang tidak akan pernah lagi ibunda kita, ibunda kaum muslimin melahirkan sosok seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Saya kira ini, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada moderator.